Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik ya. Oke. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen atau menanyakan terlebih dahulu siapa hari ini yang tidak masuk. Oke, alhamdulillah ya masuk semua hari ini. Untuk yang selanjutnya, kalian harus tetap menjaga kesehatan agar kalian dapat terus masuk sekolah dan tidak izin ya karena sakit terutama. Nah, untuk masuk ke materi, apa kalian ada yang tahu? Kita akan membahas materi tentang apa pada pagi hari ini? Ya, betul sekali ya, teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu? Oke, untuk lebih jelasnya lagi akan Ibu jelaskan ya. Mengenai teks eksplanasi, apa itu pengertian, ciri-ciri, strukturnya, bagaimana. Nah, untuk itu Ibu akan mengawali dari pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, suatu kejadian itu bisa terjadi di alam maupun di sosial atau di lingkungan masyarakat. Karena kejadian tersebut pasti ada sebab akibatnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau disebut dengan faktual. Jadi, informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi itu harus bersifat nyata, tidak boleh hoax atau hanya karangan. Lalu, yang kedua adalah hal yang dibahas, yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Lalu yang tiga adalah sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi tidak bersifat mengajak atau membujuk orang lain ya. Perkara percaya atau tidak itu urusan si pembaca. Lalu yang keempat adalah fokus pada hal umum, bukan kepada sifat perseorangan atau partisipan manusia. Contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari teks eksplanasi. Struktur yang pertama dari teks eksplanasi adalah identifikasi fenomena. Nah, di bagian ini, sebuah teks eksplanasi pasti menjelaskan tentang gambaran umum dari peristiwa atau sesuatu yang dibahas dalam teks tersebut. Jadi, di dalam identifikasi fenomena ini menjelaskan tentang bagaimana fenomena itu dapat terjadi. Lalu yang kedua adalah rangkaian kejadian. Nah, setelah mengetahui secara umum fenomena dari identifikasi fenomena, di bagian ini akan dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang timbul dari fenomena tersebut. Lalu yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan, yaitu atau tanggapan yang berkaitan tentang fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Jadi kita membahas apa dalam fenomena tersebut, terus yang akhirnya itu dikasih atau diberi kesimpulan, tanggapan, begitu ya. Untuk yang selanjutnya adalah membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Untuk menyusun teks eksplanasi perlu dan sangat perlu memperhatikan teks atau kaidah kebahasaan dari teks tersebut.
Kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi yang pertama adalah menggunakan kalimat pasif. Lalu yang kedua adalah menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga menggunakan atau terdapat istilah ilmiah. Yang keempat menggunakan kata kerja material dan rasional. Lalu yang keempat adalah menggunakan atau teks bersifat informatif. Nah, dari yang Ibu jelaskan barusan, apakah ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kalau belum, Ibu yang akan bertanya ya. Coba siapkan kertasnya dulu, akan Ibu beri soal mengenai teks eksplanasi yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya, sudah siap semua buku dan alat tulisnya? Oke, soal pertama. Apa yang kalian ketahui tentang atau pengertian mengenai teks eksplanasi? Sudah? Oke. Lalu yang kedua, apa saja ciri-ciri yang terdapat dalam teks eksplanasi? Oke, Ibu akan memberi 2 soal saja. Untuk kalian kerjakan saat ini akan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. 5 menit dimulai dari sekarang ya. Kalian mengerjakannya setahu kalian saja. Tidak perlu mencontek, tidak perlu menjiplak dari buku. Setahu kalian saja apa yang kalian pahami barusan tentang yang Ibu jelaskan bisa kalian tulis dalam bentuk tulisan ya. Silahkan mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah? Oke, bagus sekali ya. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, dikumpulkan di meja Ibu yang paling kanan. Oke, hati-hati ya. Pengerjaan kalian akan Ibu nilai setelah pembelajaran hari ini selesai. Nah, untuk pembelajaran kalian di rumah, Ibu akan memberi PR kepada kalian. Cuma singkat kok, cuma 1 soal saja ya. Silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Sudah. Soalnya adalah rangkumlah penjelasan mengenai teks eksplanasi yang kalian tahu atau yang kalian pahami dari materi yang barusan Ibu jelaskan atau mengenai teks eksplanasi. Cukup 1 saja soal yang Ibu berikan. Kalian kerjakan ya di rumah. Karena kalau tidak ada PR, kalian belum tentu akan mengulangi materi yang Ibu jelaskan kembali. Nah, PR itu bisa kalian kerjakan di rumah untuk mengingat-ingat materi yang Ibu jelaskan. Karena materi tersebut juga akan bermanfaat untuk kalian di masa depan. Karena ilmu itu akan berguna di masa depan, bukan di masa sekarang. Semoga ilmu yang Ibu berikan tadi bermanfaat untuk anak-anak semua, baik di masa sekarang dan di masa depan. Akan Ibu simpulkan dulu mengenai materi yang Ibu jelaskan barusan, yaitu mengenai teks eksplanasi yang berarti adalah berisi atau teks yang memberikan penjelasan mengenai mengapa dan bagaimana suatu hal itu dapat terjadi atau kejadian itu dapat terjadi ya.
Jadi kalau teks yang jadi kalau ada pertanyaan dalam soal berbunyi teks apa yang menjelaskan mengenai sebab akibat dari suatu kejadian. Nah, itu sudah pasti teks eksplanasi ya, anak-anak. Oke. Mungkin cuma itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semua dan jangan lupa belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh karena kita akan UAS ya sebentar lagi. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa untuk penutupan dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, untuk pertemuan minggu depan apa? Oke, betul ya, teks prosedur. Oke. Untuk mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.